Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Delina, NIM 0102110008. Saya adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3. Ini adalah praktek ceramah dari kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya adalah Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini sebelum saya menjelaskan isi ceramah saya akan membahas sedikit tentang retorika dakwah. Retorika adalah sebuah teknik pembujuk rayuan menggunakan persuasi untuk menghasilkan bujukan baik terhadap karakter pembicara, emosional atau argumen. Dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dari semua lapangan kehidupan. Retorika dakwah adalah kepandaian menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna terwujudnya situasi dan kondisi yang islami. Jadi retorika dakwah merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas tentang bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara agar pesan kita dapat diterima oleh orang tersebut. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya kejujuran. Teman-teman yang saya sayangi, apakah kalian setuju bahwa kejujuran sangat penting? Mungkin saya rasa teman-teman semua setuju dengan saya. Tanda bukti keimanan orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, maka keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafik. Sebagaimana kita ketahui, munafik berkata iya, di dalam berkata tidak. Itu orang yang bermuka dua di luar suatu hari. Pada suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah mungkin orang mukmin itu pelit?" Rasul menjawab, "Mungkin saja." Lantas sahabat bertanya lagi, "Apakah mungkin orang mukmin itu pengecut?" Dan Rasul menjawab, "Mungkin saja." Dan sahabat bertanya, "Apakah mungkin orang mukmin berbohong?" Rasul menjawab, "Tidak." Hadis riwayat Imam Malik. Apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak berbohong. Karena kejujuran adalah pangkal dan perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang mukmin untuk berkata jujur. Hal ini diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam ayat lain juga dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu sholiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya. Yang artinya, supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang-orang munafik jika ia kehendakinya. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bahkan mengidentifikasi sifat jujur itu adalah salah satu sifat yang melekat pada diri seorang mukmin. Kejujuran merupakan kunci kebaikan, kunci untuk meraih akhlak yang mulia. Jika teman-teman sekalian ingin memperbaiki akhlak, maka mulailah dengan bersikap jujur. Kita ketika jujur, maka hati kita akan lapang, kita tidak merasa tertekan, hati kita cenderung bersih dan tulen. Bahkan kemudahan yang diterima dalam melakukan pernah berbohong, pasti selanjutnya menutupi kebohongan dengan segala bentuk kebaikan. Jika kita pasti akan memikirkan bagaimana menutupi kebohongan tersebut. Pasti untuk menutupi kebohongan tersebut kita akan berbohong lagi dan begitu seterusnya. Dan pasti akibatnya jika selalu berbohong, pasti apa yang dikatakan oleh kita, orang-orang tidak akan mendengarkan dan tidak akan percaya lagi apa yang kita katakan. Dan sebaliknya jika selalu berkata benar dan jujur, pasti apa yang kita katakan orang-orang
orang-orang akan percaya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu bersinar dan patut kita teladani. Dari sifat tersebut adalah amanah dan jujur. Kejujuran merupakan fondasi iman, sedangkan kebohongan adalah benih kemunafikan. Sebagaimana bentuk kejujuran adalah taat agama, sendi akhlak, dan pokok kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Tetapi Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya sebagai berikut: berpegang eratlah wahai kamu seakan-akan melihat kehancuran, berpegang teguhlah tapi yakin bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Bunya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.